Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan CBL kami yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas pada PT Perwira Tbk. Baik, langsung saja kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arin, yang kedua ada Nur Alia, dan yang terakhir ada Revi Fariska. Baik, langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Pada setiap perusahaan mempunyai sasaran tertentu yang ingin dicapai, yaitu mencari laba atau keuntungan yang merupakan syarat mutlak dalam menjamin kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Sasaran tersebut agar dapat tercapai, maka diperlukan adanya rangkaian kerjasama yang teratur dan terintegrasi antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan, diantaranya fungsi keuangan, produksi, pemasaran, dan sebagainya. Dalam menjaga kelangsungan hidup dan kontinuitas perusahaan, likuiditas merupakan salah satu hal yang sangat penting. Adapun likuiditas menyangkut kemampuan perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendeknya, baik kewajiban pada pihak luar atau ekstrim, maupun tuntutan penyelenggaraan proses produksi dalam perusahaan atau intern. Suatu likuiditas yang cenderung meningkat dapat menjadi gambaran bagi manajemen perusahaan semakin efektif dalam mengelola dan memanfaatkan modalnya, sehingga merupakan indikasi kesuksesan perusahaan. Dalam menjalankan manajemen usaha, jika tingkat likuiditas menurun, sebaiknya secepatnya mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah. Analisis keuangan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban dikenal dengan analisis rasio likuiditas. Baik, jadi rumusan masalah pada case-based learning kali ini adalah bagaimana cara menghitung current ratio, quick ratio, cash ratio, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital pada PT Perwira Tbk. Yang kedua yaitu bagaimana analisa hasil perhitungan jika standar industri untuk current ratio 1,5 kali, quick ratio 1,1 kali, cash ratio 40%, rasio perputaran kas 9%, dan inventory to net working capital 15%. Maka dari rumusan masalah tersebut kami dapat menemukan tujuannya, yaitu menjelaskan cara menghitung current ratio, quick ratio, cash ratio, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital pada PT Perwira Tbk. Yang kedua menjelaskan analisa hasil perhitungan jika standar industri untuk current ratio 1,5 kali, quick ratio 1,1 kali, cash ratio 40% kali, rasio perputaran kas 9%, dan inventory to net working capital 15%. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian kasus. Jadi di sini ada neraca PT Perwira Tbk, yaitu kita pos-pos neracanya pada 2020, 2021, dan 2022. Lalu aktiva lancarnya bisa kita lihat di sini ada kas, rekening tabungan, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan total aktiva lancarnya jadi pada tahun 2020 yaitu 8.900.000, pada tahun 2021 yaitu 11.600.000 rupiah, dan pada tahun 2022 yaitu 13.300.000 rupiah. Lalu untuk aktiva tetapnya yaitu ada tanah, mesin, kendaraan, akumulasi penyusutan, maka total aktiva tetapnya pada tahun 2020 yaitu 17.400.000 rupiah, pada tahun 2021 19.200.000 rupiah, dan pada tahun 2022 yaitu 19.600.000 rupiah. Lalu ada juga total aktiva lainnya yaitu pada tahun 2020 yaitu 1.700.000, pada tahun 2021 2.300.000, dan pada tahun 2002 ada 2.100.000. Lalu ada utang jangka pendek yang terdiri dari utang bank, utang dagang, utang wesel, maka total utang jangka pendek yaitu pada tahun 2020 6.300.000, pada tahun 2021 7.500.000, dan pada tahun 2022 yaitu ada 7 juta rupiah. Lalu ada utang jangka panjang yang terdiri dari utang obligasi dan hipotek, maka total utang jangka panjang pada tahun 2020 yaitu 9.700.000 rupiah, pada tahun 2021 10.100.000, dan pada tahun berikutnya 13.400.000.
Lalu yang terakhir ada ekuitas yang terdiri dari modal store dan cadangan laba. Maka total ekuitasnya yaitu ada 12 juta, 15.500.000 dan 14.600.000. Dan ada juga total pasifa yaitu pada tahun pertama yaitu 28 juta, lalu tahun berikutnya 33.100.000 dan tahun 2022 35 juta. Lalu ada biaya operasi yang terdiri dari biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan biaya lainnya. Maka total biaya operasi pada tahun 2020 yaitu 2.450.000, lalu 2021 2.725.000, dan pada tahun 2022 yaitu Rp3.050.000. Lalu laba kotor operasinya pada tahun 2020 ada 11.050.000, pada tahun 2021 ada 11.575.000, dan yang terakhir pada tahun 2022 ada 13.250.000. Lalu selanjutnya ada penyusutan sebesar 500.000, 550.000 dan 600.000. Maka laba bersihnya yaitu 10.550.000, 11.025.000 dan yang terakhir 12.650.000. Lalu di sini ada biaya bunga yang terdiri dari bunga obligasi, bunga bank dan bunga hipotek. Maka total biaya bunga pada tahun pertama yaitu 270.000, pada tahun kedua 280.000 dan pada tahun ketiga 285.000. Lalu ada EBT, pajak 20% dan EAIT, yaitu pada tahun pertama 8.224.000, pada tahun kedua 8.596.000 dan pada tahun terakhir ada 9.892.000. Setelah melihat tabel tadi, maka dapat kita susun laporan laba rugi PT Perwira Tbk per 31 Desember 2020, 2021, dan 2022. Mohon maaf, ini typo ya. Lalu ada komponen laba rugi, yaitu total penjualan, harga pokok penjualan. Maka laba kotornya pada tahun 2020 sebesar 13.500.000, pada tahun 2021 ada 14.300.000 dan pada tahun 2022 ada 16.300.000. Maka ada juga biaya operasi yang terdiri dari biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan biaya lainnya. Maka total biaya operasinya yaitu 2.450.000, pada tahun 2021 2.725.000 dan pada tahun 2002 ada Rp13.250.000. Baik, langsung saja masuk kepada kasusnya PT Perwira Tbk. Dapat kita hitung rasio likuiditasnya seperti perhitungan berikut. Nah, yang pertama nih ada current ratio. Dalam menghitung current ratio diperlukan total aset lancar dan total kewajiban lancar atau jangka pendek. Nah, ini rumusnya. Current ratio itu rumusnya ada aktiva lancar dibagi hutang lancar. Maka dari itu current ratio pada tahun 2020 yaitu 8.900.000 dibagi 6.300.000. Maka current ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,41. Lalu current ratio pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,55. Dan yang terakhir current ratio pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,9. Maka dari perhitungan tersebut menghasilkan rasio lancar pada tahun 2020, 2021, dan 2022 secara berurutan sebesar 1,41 kali, 1,55 kali, dan 1,9 kali. Lalu ada perhitungan yang kedua yaitu quick ratio. Nah, dalam menghitung quick ratio ini diperlukan total aset lancar, persediaan, dan total kewajiban lancar atau jangka pendek. Nah, ini menggunakan rumus quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar, yaitu pada tahun 2020 yang sebesar 8.900.000 dikurangi 1.950.000 dibagi 6.300.000, maka hasilnya adalah 1,1.
Sama halnya pada tahun 2021 dan 2022, yaitu quick rasionya diperhitungkan dengan rumus yang sama. Maka dari perhitungan tersebut menghasilkan rasio cepat pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan perolehan secara berurutan sebesar 1,1 kali, 1 kali, dan 1,47 kali. Nah, yang ketiga memasuki perhitungan cash ratio. Dalam menghitung cash ratio, diperlukan kas dan atau setara kas dan total kewajiban lancar atau jangka pendek menggunakan rumus berikut. Nah, rumus cash ratio ini, cash equivalent atau kas atau setara kas dibagi dengan hutang lancar. Maka cash ratio pada tahun 2020 bisa dihitung dengan cara berikut. Langsung saja masukkan angka ke dalam rumusnya, yaitu cash ratio tahun 2020 1.750.000 ditambah 2.250.000 dibagi 6.300 sama dengan 4 juta dibagi dengan 6.300, maka hasilnya yaitu 0,63. Maka dari perhitungan tersebut menghasilkan rasio kas pada tahun 2020, 2021, dan 2022 sebesar 63%, 57%, dan 86%. Ini kenapa dibikin persen? Karena ini kan 0,63 tuh masih bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal ini dipersenkan, maka 0,63 sama dengan 63%. Lalu yang keempat ada rasio perputaran kas. Nah, dalam menghitung rasio perputaran kas ini, rumusnya sebagai berikut. Penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Maka seperti ini perhitungan pada tahun 2020. 10.550 dibagi dengan 8.900 dikurangi 6.300. Maka diperoleh hasil 4. Nah, dari perhitungan tersebut menghasilkan rasio perputaran kas pada tahun 2020 sebesar 4, 2021 sebesar 2,7%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2%. Nah, yang kelima ada inventory to net working capital. Nah, dalam menghitung rumus ini nih, inventory to net working capital itu gampang banget, yaitu inventory dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Jadi langsung aja dimasukin angkanya. Contohnya pada tahun 2020, 1.950.000 dibagi dengan 6.950 dikurangi dengan 6.300, maka 1.950 dibagi dengan 650, maka hasilnya 3. Nah, inventory to net working capital maka pada tahun 2020 sebesar 3%, pada tahun 2021 sebesar 40%, dan yang terakhir pada tahun 2022 sebesar 9%. Maka setelah perhitungan yang sudah kami lakukan tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, penjelasan current ratio ini, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 1,1 kali, maka keadaan perusahaan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 berada dalam kondisi baik, mengingat kondisi rasionya di atas rata-rata industri. Nah, untuk penjelasan pada quick ratio, karena rata-rata industri untuk quick ratio yaitu 1,5 kali, maka keadaan perusahaan kurang baik dari perusahaan lain. Karena kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Dikarenakan rasio pada tahun 2020 sampai 2022 belum ada yang mencapai standar industri. Pada tahun 2002 hampir mencapai pada rasio 1,47 kali. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual sediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancar. Padahal penjual sediaan untuk harga yang normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar yang tentunya bagi perusahaan jelas hanya menambah kerugian. Nah, untuk penjelasan cash ratio, jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 40%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau belum digunakan secara optimal.
untuk penjelasan rasio perputaran kas. Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran kasnya adalah 9%, keadaan perusahaan pada tahun 2020 sampai 2022 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Nah, nilai rasio perusahaan yang sangat jauh dari standar industri ini dapat diartikan bahwa perputaran kas yang terjadi pada perusahaan memiliki masalah atau kendala. Lalu yang terakhir ada penjelasan tentang inventory to net working capital. Nah, rata-rata industri inventory to NWC adalah 15%. Keadaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2022 kurang baik karena masih ada di bawah 15%, yaitu 3% dan 9%. Nah, nilai tersebut sangat jauh dari standar rata-rata industri. Hal ini sangat perlu ditingkatkan mengingat nilai rasio sangat kurang. Nah, dari penyelesaian kasus di atas, dapat disimpulkan juga bahwa PT Perwira Tbk pada posisi rasio tertentu seperti pada rasio perputaran kas sangat jauh nilainya dari standar industri yang ada. Perlu adanya peningkatan di dalam internal perusahaan sehingga kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan lancar, terutama pada kegiatan penggunaan kas yang baik sehingga tidak terjadi penumpukan kas atau bahkan kekurangan kas dalam perusahaan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban yang akan jatuh tempo apabila kas tersebut dipergunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban tersebut. Maka saran dari kami berharap bagi para pembaca dapat mengerti dan memahami tentang analisis rasio likuiditas pada PT Perwira Tbk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.